Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel International Komputer Solo. Jadi kali ini kesempatan tanggal 27 atau 28 bulan Juni kita akan mereview apa adanya lagi ya, review jujur. Kali ini yang kita review itu laptop dari Asus. Jadi seri bestseller di harga 4 jutaan. Serinya itu Asus A416MA. Jadi untuk seri ini ada banyak variasi spek ya. Ada yang RAM 4 GB, SSD-nya 256 GB, ada yang RAM 8 GB, SSD 256. Kalau yang ini RAM 8 GB, SSD-nya 512 GB. Kalau masalah penyimpanan tergantung kebutuhan, tapi kalau RAM kita rekomendasikan yang menggunakan RAM 8 GB karena 4 GB itu untuk sekarang pakai Windows 11 ya masih sangat kurang. Oke, untuk review jujur kali ini kita mulai dulu untuk dari fisiknya dulu ya. Asus A416MA kali ini menggunakan yang kita review dengan warna slate gray. Jadi untuk variasi ini sebetulnya ada dua warna, warnanya gray kayak gini. Ada juga yang warna silver. Tapi untuk yang banyak di pasaran sebetulnya banyakkan yang gray karena kita sulit sekali mendapatkan varian yang silver kayak gitu ya. Dari segi fisik menggunakan bahan plastik polikarbonat. Jadi ya plastik tapi ya kelihatan kokoh. Seri ini jarang sekali trouble untuk masalah engselnya atau casingnya. Untuk keyboardnya juga backlit ya, ada lampunya bisa diatur mati agak pertengahan kayak gini. Touchpad cukup lebar ya teman-teman semua, sangat nyaman digunakan. Ada tambahan fingerprint di sampingnya. Terus ini sini ada logonya Celeron untuk prosesor yang digunakan. Untuk layarnya 14 inch. 14 inch ada kamera webcam. Nah, kemudian yang ini itu tersedia untuk kualitas layarnya, panelnya masih TN ya. TN itu standar dan di sini untuk resolusinya tapi sudah Full HD. Sudah Full HD kayak gitu. Nah, kemudian kita cek dari segi port-portnya. Port-portnya ini bagian kiri laptop cukup lengkap. Ada ini jack charger, ini Type C yang bisa teman-teman pakai ya. Kemudian ada juga ini HDMI dan ada USB-A. Kalau ini untuk ventilasi fan ya atau kipas kayak gitu. Untuk di bagian kanan ini ada indikator jack audio, dua lagi USB-A, terus ini ada Kensington Lock namanya, jadi kayak buat pengunci kayak gitu. Speakernya dual stereo yang ada di samping sini, sini dan sini kayak gitu. Nah, kemudian coba kita lihat bagian belakangnya ya. Ada tulisan logo Asus seperti ini. Jadi kalau misalkan dari jauh cakep banget. Asus terkenal dengan model stylish dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal, pasti stylish dan tidak malu-maluin kayak gitu. Lalu kita cek di spesifikasi yang digunakan. Tentunya di sini udah kelihatan ya, untuk prosesornya menggunakan prosesor Celeron. Nah, serinya kita cek di sini. Celeron ini Celeron N4020. Nih ya, Celeron N4020 yang menggunakan 2 core dan 2 thread. Di sini teman-teman kelihatan ya. Jadi ini kalau dari segi generasinya Intel generasi 10, tapi sampai sekarang walaupun udah banyak yang menggunakan generasi 12 ini masih relate dan masih nyaman digunakan. RAM-nya di sini 8 GB. RAM 8 GB cukup longgar. Jadi kenapa kok kita merekomendasikan RAM itu minimal 8 GB? Karena kayak gini ya teman-teman semua. Jadi ini belum buat apa-apa aja udah termakan 2,6 GB. Jadi bayangkan ketika teman-teman pakai RAM yang 4 GB itu pastinya akan cepat terasa full atau udah sering-sering lag gitu ya. Jadi minimal 8 GB. Nah, untuk RAM-nya ini itu bisa di-upgrade tapi replace. Jadi misalkan teman-teman mau dinaikkan ke 16 GB harus nyari DR4 yang 16 GB juga dipasang kayak gitu ya, karena nggak ada slot tambahan. Speednya yang digunakan 2400 MHz. Kemudian untuk disk atau penyimpanan menggunakan SSD ya, ini pakai brand dari Intel sebesarnya 512 GB atau di sini kedetek 480 kurang lebih.
NVMe ya, M.2 NVMe, jadi udah cukup kencang. Kemudian GPU yang digunakan ini standar Intel UHD Graphics 600 generasi 10. Jadi kalau misalkan di spek kayak gini, teman-teman ya untuk penggunaan standar. Misalkan teman-teman adalah seorang mahasiswa atau anak sekolah atau kantoran yang kantornya itu nggak sering-sering multitasking, nggak buat desain, itu cocok banget pakai yang ini. Tapi yang buat teman-teman yang mungkin sering desainnya itu yang intens ya, kayak misalkan Corel yang emang projectnya itu banyak layer, Photoshop yang banyak layer itu kurang maksimal. Kalau misalkan Photoshop masih oke, tapi untuk yang basic-basic, buat yang standar-standar, buat flyer-flyer standar itu masih oke juga. Karena ini emang bukan laptop untuk desain kayak gitu. Nah, kemudian kita cek untuk dari performa baterainya. Di sini kita ceknya menggunakan CMD ya. Power CFG battery report. Teman-teman juga bisa merasakan dari video tadi itu, jadi cukup enak digunakan untuk klik-kliknya, termasuk kencang juga. Nah, ini untuk baterainya, desain kapasitinya itu 37.000 ya megawatt hour. Jadi ini kalau misalkan kita estimasikan untuk eh, jamnya untuk kebutuhan standar itu yang mungkin nanti bisa bertahan kurang lebih ya 5 jaman untuk pemakaian standar. Akan tapi misalkan untuk pemakaian yang intens itu ya bisa jadi lebih cepat, tapi seharusnya minimal 5 jam kayak gitu. Kemudian untuk paket yang didapatkan, jadi untuk seri ini tuh sudah menggunakan Windows 11 original. Windows 11 original yang aktivasinya itu digital license ya, jadi bisa tinggal dikonekkan internet otomatis sudah teraktivasi. Kemudian untuk Office-nya juga disediakan Microsoft Office Home Student 2021. Ini bisa apa namanya? Permanen ya, yang penting teman-teman nggak bilang untuk akunnya kayak gitu, jadi temannya akunnya wajib disimpan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi untuk spek laptop ini kita rekomendasikan buat teman-teman yang baru cari laptop untuk kebutuhan standar, untuk anak sekolah, anak SMP, SD, atau mungkin SMA yang secara jurusan nggak terlalu banyak aplikasi. SMK yang mungkin SMK-nya kayak perawatan atau accounting itu masih oke, tapi SMK yang masuk ke TKJ, TJE ataupun desain grafis ya, atau sekarang namanya apa ya, multimedia, itu masih kurang recommended karena ini laptopnya masih laptop standar kayak gitu. Itu aja mungkin untuk review kali ini. Jadi sekilas seperti itu. Ini secara fisik kita tampilkan lagi sekilas. Modelnya cakep seperti ini ya teman-teman semua. Belakangnya tanpa segel walaupun baru, karena untuk kebutuhan upgrade biasanya. Jadi semua merek sekarang udah tanpa segel. Seperti itu, semoga untuk review jujur kali ini bermanfaat. Jadi ini ada banyak nilai plus di laptop ini. Harga 4 jutaan, dapat backlight, garansi panjang 2 tahun, udah Windows 11, RAM 8, SSD 512. Cakep banget, sangat recommended untuk di harga 4 jutaan, Asus A416MA. Thank you and have a nice day.